Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelum kita lanjutkan kajian kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Moho Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bersolawat lewat infak dakwah kepada channel ini, sehingga channel ini dapat bernapas, dapat tetap eksis, hadir di ruang-ruang kalian semuanya. Maka sudah sewajarnya kita berterima kasih kepada saudara-saudara kita, kepada mereka dengan cara mendoakan semoga itu menjadi catatan langit, ya, sholawat yang telah diberikannya menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah semoga Allah akan membalasnya dengan rezeki yang lebih banyak lagi, lebih baik lagi, lebih barokah lagi. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada. Matur nembah nuwun, ya, yang semoga anti skip dan anti download, ya, dan mengambil peran serta untuk men-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Tak lupa aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Oke, kita melanjutkan seri yang kemarin. Ya, berarti ini sekarang seri yang kedua, ya. Seri yang kedua. Seri yang kedua dengan tajuk Kapan Allah bikin kapal? Kapan Allah bikin kapal, ya. Dekonstruksi terjemahan Quran surat Az-Zukhruf 43:12, ya. Oke. Ini belum puasa Syawal, jadi masih minum kopi dulu supaya lancar ngomongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Permasalahan yang telah aku sampaikan kemarin, terjemahan yang ada, terjemahan Depak itu adalah sebetulnya itu di surat Az-Zukhruf 43 yang ayat nomor 12. Ya. Di ayat yang nomor 12, di mana di sana muncul ketika fulki itu diterjemahkan kapal dan an'am itu diterjemahkan hewan ternak. Ya. Sehingga dipahami naik di punggung hewan ternak. Ya, dan itu aku tolak. Karena apa? Nanti akan melahirkan sebuah pertanyaan, kapan Allah bikin kapal? Kan itu menjadikan kapal untukmu gitu. Maka aku bawa kalian kemarin ke Quran surat Ali Imran surat 7 tentang polisemi. Hati-hati. Polisemi ini hati-hati. Ya. Sekarang kita akan mencari alternatif lain sehingga narasinya itu menjadi kena, yang itu namanya logika kalimat gitu loh. Logika kalimat itu akan menentukan makna. Jadi sebetulnya jurus terakhir kalau kita terlalu awam tentang bahasa, kita lihat logika kalimatnya itu masuk nggak? Ya. Di sana bisa kita ketahui. Oke. Jadi cara aku memahami teks itu begitu, karena aku seperti yang aku bilang, aku tidak mempunyai kapasitas kemampuan yang excellent tentang lisanul Arabian, ya. Enggak. Cuman aku melihat logika kalimat itu seperti apa. Itu akan menuntun kita untuk memahami. Seperti beberapa waktu yang lalu
jana itu akan kita terjemahkan menjadi isim yang makrifat atau isim makna, itu ditentukan oleh logika kalimatnya. Maka dia akan menjadi surga atau menjadi taman, itu logika kalimatnya menentukan. Tidak bisa sembarangan menafsirkan. Ya, waktu itu kita mendekonstruksi surat An-Najm, ya, tidak bisa. Tidak bisa. Itu cara yang aku gunakan yang mungkin bisa kalian pakai, tapi sepertinya kalian kalau tentang lisanul Arabian itu kalian lebih pinter lah daripada aku ya. Kalau aku kan kerangka berpikirnya aja yang aku ambil. Karena kalau aku belajar lagi lisanul Arabian itu ya bagus sih, cuman itu aku mundur lagi gitu loh. Dulu sama guru Al-Qur'anku disuruh begitu. Aku bilang, waduh enggak Gus, aku mundur lagi. Mending aku user aja lah. Aku tinggal tanya dan mereka sudah tahu. Mesti aku diberi terjemahan tekstualnya dulu, tidak langsung kontekstualnya. Karena semua itu berawal dari tekstual dulu. Ya, itu caranya. Maksudku kalau kalian kesulitan, lihat aja logika kalimatnya seperti apa. Bible juga begitu. Sama semua teks-teks Bible, Al-Quran, terjemahannya itu lihat logika kalimatnya dia mau kemana. Ya. Oke. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang aku akan coba menjelaskan tentang diksi fulki dulu ya. Fulki ini ya. Fulki yang ini. Yang ini sudah ya. Kita yang fulki dulu. Kalau kita baca narasi-narasi kisah tentang Kanjeng Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kalau kami dulu ngaji itu awal yang kedua. Awal yang kedua itu maksudnya begini. Diawali oleh Kanjeng Nabi Adam, kehidupan itu, setelah itu banyak manusia yang hidup keluar dari jalan Allah, dihabisi. Itu ada di zaman Nabi Nuh ya, lewat air bah itu. Maka Nabi Nuh itu kehidupan yang kedua ya, dihabisi. Nanti kalau kita belajar tentang sejarah bangsa Arab nanti dimulai dari Kanjeng Nabi Nuh. Jadi ada yang disisakan, yang lainnya sudah dihabisi, dipunahkan karena nggak taat sama aturan-aturan Allah ya. Kalau kita baca kisah Kanjeng Nabi Nuh itu bukan Allah terus membikinkan kapal, Nuh ini kapal nih. Enggak. Makanya kan menjadi aneh, yang menjadikan kapal, ini kan terjemahnya yang depak kan menjadikan kapal. Ya. Sedangkan di konteks karena kapal itu produk kita bisa memproduk dia, kalau dibawa ke kekinian dia produk industri gitu loh. Tapi kalau bumi bukan produk industri, siapa bisa bikin bumi? Ya, siapa bisa bikin bumi? Jadi kalau kamu baca kisah tentang Nabi Nuh kan tersebar tuh di Al-Qur'an itu ya. Bukan Allah kasih Nabi Nuh kapal gitu loh. Tidak, tapi Allah memerintahkan Nabi Nuh ya membuat kapal atas pengawasan Gusti Allah. Itu loh. Ini harus dipahami dulu. Ya. Kalau di depak ini kan begini. Dan yang menciptakan semua pasangan-pasangan dan menjadikan kapal untukmu. Makanya pewer kita yang dari Jogja ini cerdas, dia tanya, menjadikan kapal untukmu. Jadi orang dikiring Allah bikin kapal terus dikasihkan untuk kita. Ya nggak begitulah. Ya. Kanjeng Nabi itu enggak dikasih kapal, diperintahkan membikin kapal atas pengawasan. Lewat apa? Lewat wahyu dari Allah.
gitu loh. Ya. Jadi harus lengkap datanya, makanya kita tidak bisa hanya mencuplik satu ayat. Ya. Itu pun nanti kita masih menemukan pertanyaan yang maybe yes, maybe no untuk bisa kita jawab. Ya. Maybe yes, maybe no. Sekarang pertanyaannya, apakah kapal-kapal yang dimaksud di dalam itu kan fulki semua itu. Diksinya fulki semua. Tergantung dari fulki, ada fulka, itu sama dengan Allah lah ya. Ada tinggal bagaimana kalimat sebelumnya ada wallahu kan ada yang ada hu ha itu kalimat. Tapi dasarnya full. Nanti ada fulki, fulka itu jadinan kalimat awalnya yang menentukan. Nggak ada wabloha, itu nggak ada, mesti wablohi. Itu tuntunan kalimat. Ya. Tapi artinya tetap aja Allah. Inaloha kan nggak inalohi. Ya kan? Inaloha ma'asobirin gitu. Wablohi nggak wabloha kan nggak gitu contohnya ya. Tapi intinya tentang Allah begitu. Sekarang kalau kita coba kita pikirkan bareng-bareng ya. Ketika Nabi Nuh diperintahkan untuk membangun atau membuat kapal oleh Allah atas petunjuk Allah, itu otak kita kemana itu? Apakah kapal yang benar-benar kapal yang kita pahami, ya? Sampai-sampai ada yang, tapi ya bagus juga lah. Katanya kayunya itu diambil kayu jati dari tanah Jawa itu. Bayangkan tanah Jawa di sini itu. Peristiwa Nuh itu kan ada di belahan sana, ya. Gimana bawa kayu jatinya itu? Apalagi dunia transportasi berapa itu sebelum Masehi itu gimana? Sekarang aja yang transportasi sudah lebih modern ya mungkin bisa naik kapal laut ya, karena itu balok berat-berat ya. Kan aku nggak baca penuh sih ya, cuman pernah dengar ya aku ya. Ya tak pikir ya bagus aja lah sebagai sebuah hipotesa ya. Dari tanggap hipotesa itu tanggap hipotesa lah, bukan summary bahwa kapal Nabi Nuh itu dibuat dari kayu jatinya dari tanah Jawa gitu. ya bagus-bagus aja lah ya. Cuman kan kalau diuji ya belum tentu itu benar. Cuman enggak apa-apa. Setidaknya ada alternatif bagaimana cara kita memahami. Dan kita bisa pastikan yang memahami seperti itu berarti dia memahami kapal itu secara harafiah benar-benar physically kapal. Bayangkan kalau itu benar-benar kapal, berapa kemampuan kapal itu memuat penumpang? Terus berapa air tawar yang harus disiapkan? Berapa makanan yang harus disiapkan? Terus mereka nanti tentang kebersihan itu juga bagaimana? Coba. Jadi semua orang yang pengikut Kanjeng Nabi Nuh naik kapal. Itu jadi masalah, apakah itu benar-benar kapal? Apakah itu tidak metafora seperti pohon? Ketika kita bicara tentang pohon di dalam Al-Quran, hati-hati, itu bisa menjadi misalan, perumpamaan. Seperti di surat Ibrahim itu, pohon yang baik itu adalah pohon yang menjulang tinggi, akarnya menancap ke bawah. Pohon yang tidak baik, pohon yang jungkir balik akarnya. Itu melambangkan tentang ayat-ayat Allah. Pohon yang baik itu metafora dari ayat-ayat Allah. Sedangkan pohon yang buruk itu metafora dari ajaran-ajaran yang di luar ajaran Allah. Gitu. Nggak bisa kita pahami pohon terus pohon benar-benar tumbuh gitu. Begitu juga nanti kan ketika aku kan sudah pernah diskusi dengan pendeta. Mbak Pendeta, apakah sampean pernah menemukan pohon pengetahuan? Nggak pernah, sampai mampus pun nggak pernah. Itu di Alkitab Perjanjian Lama itu pohon pengetahuan itu tidak terus benar-benar pohon, itu metafora. Makanya kalaupun itu ada dosa, dosanya metafora, bukan dosa sungguhan. Artinya dengan metafora itu di Perjanjian Lama Allah akan mengajarkan ini baik, ini buruk, kerjakan yang baik, tinggalkan yang buruk. Gitu loh. Jangan dipahami terus ada dosa beneran terus harus ditebus. Disitulah permasalahan
salahnya Paulus. Nah, teman-teman kalau mau mengkritik Paulus habis-habisan, silahkan. Artinya apa? Sebuah kredo penebusan dosa itu tidak valid. Karena dosa itu dosa perumpamaan. Orang pohonnya juga pohon perumpamaan. Aku tanya, Bapak cari pohon durian bisa. Bapak cari pohon nangka bisa, pohon rambutan bisa. Bapak kemana mau cari pohon pengetahuan? Karena itu teksnya di Perjanjian Lama, itu pohon pengetahuan loh. Ini kan butuh kecerdasan bagaimana kita menganalisa narasi-narasi dalam teks-teks yang dianggap suci itu. Nggak ada dijelaskan gini, kamu sekolah Alkitab berapa semester, nggak ada. Cukup di sini kamu ikuti dengan sungguh-sungguh, kamu bisa cerdas. Karena aku udah mengemasnya sederhana mungkin, supaya otakmu itu gampang mencerna dan kamu ngerti. Kalau sudah ngerti, sampaikan kepada yang lain. Dakwahkan, jangan berhenti di kamu. Nggak ada namanya dosa waris itu, nggak ada. Itu melanggar logik. Bagaimana bapaknya yang salah kok anaknya yang dihukum? Dan juga memang nggak ada, karena pohonnya itu pohon perumpamaan. Gitu loh, bukan pohon beneran. Maka dosanya pun ya dosa perumpamaan, bukan dosa beneran. Dan di cerita itu di Perjanjian Lama juga sudah diselesaikan semua. Si ularnya sudah dihukum, Ibunda Hawa sudah dihukum, Bapak Adam sudah dihukum, mana lagi ada dosa? Gitu. Kalau di Al-Quran lebih clear, ya. Karena apa? Nanti itu penjelasannya lewat pertobatan yang namanya istighfar. Makanya ketika di Al-Quran dikatakan bahwa setelah makan buah telanjang, jangan kamu pahami telanjang seperti kamu mandi di kali atau mandi di kamar mandi. Oh, goblok gue nek ngono. Itu bukan bicara masalah physically telanjang itu. Kalau masalah fisik kenapa harus malu? Toh di sana nggak ada orang, yang ada cuma Adam dan Hawa, dan itu suami istri. Mau bugil kayak mau telanjang kayak ngapain malu? Kalau dipahami secara physically. Hati-hati baca kitab suci itu. Sekarang kembali ke tajuk kita. Kira-kira kapal Nabi itu kapal sungguhan atau perumpamaan? Tuh. Supaya nanti kita bisa menyelesaikan ini. Sulut ini. Ya. Aku tidak akan memberikan jawaban biar itu mengambang, biar itu menjadi diskusi menarik antar kalian lah ya. Apakah itu memang kapal-kapal yang kita lihat kapal ya benar-benar kapal, atau itu sistem kehidupan. Jadi Allah itu memerintahkan kepada Nuh, bikin sistem kehidupan menurut aturanku dan silakan masuk di dalamnya. Yang nggak mau masuk di dalamnya, nggak mau hidup dalam aturanku. Allah itu kan pembuat aturan, pembuat hukum. Makanya kita sebetulnya nggak boleh bikin hukum. Hukum itu haknya Allah. Karena kalau kita bikin hukum, mesti kita bikin hukum yang mengenakkan kita dan kroni-kroni kita, oligarki kita, tapi menindas yang di luar kita. Itu manusia jahatnya seperti itu. Makanya sebetulnya manusia itu nggak boleh bikin hukum. Hukum itu haknya Allah. Nah, Allah itu bilang sama Kanjeng Nabi Nuh, ayo kamu bikin sistem hidup. Aturannya begini. Kumpulan aturan-aturannya sebetulnya ya hukum itu. Ya, nah, nanti yang nggak mau hidup dalam sistem hidup yang sudah aku perintahkan kepada kamu, nanti aku selesaikan ini manusia-manusia laknat ini. Kalau kita memahami bahwa kapal itu adalah metafora dari sistem hidup, tata kelola kehidupan. Itu. Nah, sekarang terserah kamu memahami itu secara memang kapal harafiah atau metafora. Ya, kalau harafiah seperti tadi itu. Berapa? Kan harus dihitung berapa lama nanti dari air buah itu datang. Berapa lama banjir itu, berapa lama apa namanya itu yang harus disiapkan itu logistiknya kan harus belum lagi nanti hewan-hewan ternak masuk juga, bagaimana kalau mereka buang kotoran, terus gimana cara pembersihannya. Aduh, itu kalau pemahamannya
physically gitu. Tapi ya terserah lah mau dipahami physically, mau metafisik, itu aku tetap memberikan ruang, tidak akan menimbulkan, terserah kalian. Oke. Berikutnya kita lihat, coba kita komparasi ya. Komparasi apa yang dialami oleh Kanjeng Nabi siapa? Nuh ya. Kanjeng Nabi Nuh. Ini kamu bisa lihat di Al-Qur'anmu, Quran surat Asy-Syu'ara 26119. Supaya cepat aku nulis nomornya aja ya. Surat Asy-Syu'ara ya. Nomor suratnya 26119. Ini Quran surat ya. Nanti kita bandingkan dengan Quran surat As-Saff ya, surat 37 ayatnya 140. Nah. Oke. Yang ini nanti itu ke Kanjeng Nabi Nuh. Yang ini ke Kanjeng Nabi Yunus. Ini sama-sama bicara kapal ini. Ya. Sama-sama bicara kapal. Ya. Yang Quran surat 26119 itu tentang Kanjeng Nabi Nuh, Quran surat 37140 itu Kanjeng Nabi Yunus. Kita komparasi coba. Oke, aku bacakan. Kamu buka Al-Qur'anmu, buka. Jadi kalau aku ngomong kamu juga ngerti gitu loh. Kalau aku salah kamu bisa membenarkan. Karena aku juga kan kadang-kadang salah kutip, salah baca kan bisa saja. Begini ya. Ini yang Asy-Syu'ara ya, 26119. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami menyelamatkannya. Domirnya itu lari ke Kanjeng Nabi Nuh. Dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan. Itu kapal itu full. Dia pakai full. Ya. Ini pakai full. Kapal yang penuh muatan. Kanjeng Nabi Nuh. Kita sekarang ke Kanjeng Nabi Yunus. Ya. Quran As-Saff surat 37 ayatnya 140. Ingatlah ketika dia Yunus lari ke kapal yang penuh muatan. Ya. Sama-sama ke kapal. Ya. Sama. Masalahnya ini kapal ini benar-benar kapal atau itu misalan. Itu yang perlu kecerdasan harus kita selesaikan. Kita boleh berdebat, tidak ada masalah, untuk mencari kebenaran. Gitu loh. Ya. Itu sama, diksi yang digunakan full. Artinya aku akan mengatakan kepada kalian, memang fulk itu bisa diterjemahkan kapal, gitu loh. Contohnya 2 ayat ini, ya. Berikutnya juga banyak itu, ya. Kamu bisa cari ya. Aku sebutkan saja ya, nggak usah aku bacakan karena panjang itu ya. Aku sebutkan saja di sini. Surat 2167. 2167. Surat 764. Surat 1022. Surat 1073. Itu diartikan tuh ya memang beda-beda, tapi intinya sama. Kalau nggak bahtera, kapal. Jadi puluk ini memang bisa diartikan kapal, diartikan bahtera. Gitu loh. Contohnya di surat yang tadi itu. Tinggal nanti kita memahami itu kapal yang metafora atau harafiah. Yang pertama. Yang kedua, untuk di surat Az-Zukhruf ini aku menolak kalau fuluk itu diartikan kapal. Itu udah duduk masalahnya. Karena fuluk itu adalah diksi yang mengalami polisemi.
Kalau diartikan kapal, nggak ngena di ayat 9-nya. Ayat 9 berbicara apa? Bumi langit. Apa hubungannya dengan kapal? Lost contact dia, gitu loh. Lama-lama habis ini sedikit-sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diikuti kan? Nggak terlalu cepat kan aku? Ya. Aku ulangi lagi daripada kamu capek-capek nanti kelamaan nyarinya. Kamu bisa cek di surat 2164, surat 764, surat 1022, surat 1073 itu diartikan kapal atau bahtera fuluk gitu. Ya. Oke. Nanti kalau itu sudah, siapa yang telepon? Bilang lagi kan? Iya, namanya siapa? Ya, wis nanti Bapak telepon balik. Udah telepon teman SMA dulu dari Lampung. Sampai mana tadi? Kamu bilang Bapak lagi syuting gitu kah? Ya, wis. Oke, sekarang ini tadi ya, setelah dia fuluk, dia kafal, diterjemahkan kapal. Nanti tugasmu tinggal menentukan kapal harafiah atau kapal metafora, gitu ya. Oke, selanjutnya aku coba aku pilihkan yang bisa menjelaskan kepada kamu sehingga kamu tidak gampang terjebak oleh pemikiran-pemikiran yang dangkal gitu loh. Ya. Nah, ini. Surat 29 ayatnya 65 Al-Ankabut ya. Surat ini sudah tadi ya, komparasinya sudah ya. Ya. Di sini nampak nih. Quran surat Al-Ankabut ya, suratnya 29 ayatnya 65. Ya. Oke. Buka Al-Quran. Maka apabila mereka naik kapal, nah itu fulk gitu, ya. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, maksudnya sungguh-sungguh, temenan, ikhlas. Sumende, orang Jawa bilang semende, bergantung, berharap hanya kepada Allah. Tidak ada yang lain. Karena dia sudah sadar dengan sesadar-sadarnya. Tidak ada yang mampu menyelamatkan dia dari ancaman itu kecuali Allah ingkang Maha Agung. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku ateis gitu ya. Ngaku-ngaku ateis. Coba dia ajak, suruh kondisikan dia dalam kondisi yang dia terancam oleh sebuah bencana dan itu tidak mampu untuk memberikan pertolongannya dari siapapun. Pasti dia akan mengharapkan ada pertolongan dari sesuatu yang dia anggap, meskipun dia tidak bilang Allah, tapi secara substansi dia selalu meminta pertolongan dari sesuatu yang itu sifatnya supranatural, transenden yang bisa menyelamatkan dia. Jadi kalau ada orang ngomong ateis itu omong kosong. Ngomong kosong. Omong kosong kalau ada orang ngaku nggak percaya sama adanya penguasa jagat raya, itu omong kosong. Kondisikan dia dalam seperti surat Al-Ankabut surat 65 ini. Nah kita kalau naik kapal seperti aku dulu itu, waduh, sport jantung aku. Aku pertama kali naik kapal nyebrang dari Sumatera ke Jawa itu masih hangat-hangatnya peristiwa Tampomas, Masa Limbo. Tahun berapa itu? Masa Limbo, bencana itu, yang terus digubah lagunya oleh Ebit GAD dan oleh Dul Sumbang. Ya, itu benar-benar mengerikan sekali kan, itu ada yang terbakar, ada yang terjun ke laut. Itu peristiwa itu beritanya masih hangat. Aku pergi ke Surabaya tahun itu, naik kapal. Waduh, spot jantung aku. Ada rasa takut gimana ya, belum pernah naik kapal, sekali naik kapal nyebrangnya malam lagi. Akhirnya
Ya itulah, kadang-kadang ngantuk itu bisa menenteramkan kita. Sama Allah aku dingantukkan, tahu-tahu sudah nyebrang. Tapi jujur sebelumnya spot jantung aku. Beritanya lagi hangat, orang ada yang hangus terbakar, terjun ke laut, mati sudah. Jadi ketika kondisi-kondisi seperti itu, kita hanya menyandarkan kepada satu kekuatan yang itu kita harapkan bisa menolong kita karena sudah tidak ada kekuatan lain yang mampu menolong kita. Jadi omong kosong kalau ada orang ateis nggak percaya adanya kekuasaan lain. Kita nggak usah sebut siapa namanya lah ya, supaya lebih universal. Ada yang menguasai dalam kehidupan kita dan dia yang maha kuasa. Itu omong kosong kalau nggak percaya adanya yang maha kuasa. Karena pada saat dia terancam, dia mesti mengharapkan pertolongan dari yang maha kuasa itu. Ya, itu naluri kita sebagai makhluk ciptaan. Dan itu akan memperjelas kita bagaimana posisi Yesus ketika dia akan disalib. Dia berdoa sampai keringatnya itu butiran-butiran airnya itu jelas sekali. Berdoa dengan tetesan keringat dan air mata. Seandainya cawan ini bisa berlalulah, tapi kehendakmu lah Bapa yang terjadi. Itu dengan sesadar-sadarnya Yesus sudah paham betul. Hanya kekuatan Allah lah yang bisa menyelamatkan dia dari keinginan busuk Yahudi yang berkolaborasi dengan Romawi, di mana menggunakan yang kemarin kita sudah diskusikan apakah Yudas itu pengkhianat atau pahlawan sebagai agentnya. Itu gampang, dari itu kita ini Yesus ya bukan Allah kalau begitu. Sebetulnya kalau otaknya itu bukan otak yang sudah tercemar oleh dogma, dari situ aja dia baca, nggak usah baca Bible tebel-tebel, baca peristiwa di Getsemani itu aja dia sudah sadar. Yesus itu adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Bapa, diangkat menjadi utusan. Udah. Bukan terus dia menjadi Allah. Udah. Ya, tapi konteksnya yang aku mau sampaikan, ketika kita dalam posisi terancam, maka kita pasti meminta pertolongan kepada yang maha kuasa. Itu naluri manusia. Di sini digunakan kapal. Kapal di sini jangan kamu pahami kapal beneran. Ini informasi ini untuk mengajarkan kita. Supaya kita jangan begitu, gitu loh. Ya. Coba kita lihat. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian ikhlas kepadanya. Tetapi, ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali menyekutukan Allah. Apa enggak bajingan seperti ini? Artinya ini enggak bisa kamu pahami kapal beneran. Ini hanya sebuah metafora. Ketika orang terancam, dia begitu menyandarkan harapannya murni hanya kepada Allah. Tetapi ketika ancaman itu sudah berlalu, dia kembali bajingan, musyrik lagi. Itulah yang dimaksud ayat ini. Syirik lagi dia. Ya, sama aja sih, coba nanti. Tapi semoga tidak ya, aku sendiri takut. Orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah kelanggar, nggak pernah ke masjid, tiba-tiba ada bencana, larinya kemana? Makanya masa sih mau masuk masjid nunggu ada bencana? Kan ya janganlah ya. Yang model-model begitu nanti ketika ada bencana cari selamat larinya ke masjid. Nanti setelah bencananya hilang gak mau lagi masuk ke masjid. Ya. Nah, di sini di ayat ini dia pakai full, itu kapal juga. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berapa lama deh? Kopinya udah mau habis. Sebentar ya. Yang penting kamu pahami penjelasanku. Itu komparasi-komparasi yang aku sampaikan ya. Sehingga kalian nanti benar-benar paham. Nanti ada komparasi tapi di ujungnya nanti ya, yang mau aku sampaikan. Jadi nanti ini ada kembarannya, ini substansinya hampir sama dengan surat Ibrahim.
Tapi itu nanti di closingnya, ya, di closingnya. Oke, sekarang aku mau jelaskan begini dulu, ya. Ini sudah ya, sudah. Aku hapus ya, aku hapus. Ini aku hapus. Kita selesaikan dulu full, ya, full. Nanti ini yang harus kita selesaikan dari sini ada dua, ada full, ada an-an. Ya, ada full, ada an-an. Ini. Sekarang kita lihat fuluk itu artinya apa saja sih? Tuh loh. Kan aku nggak setuju kalau di sini di fuluk itu diterjemahkan kapal, karena itu tidak ada hubungannya dengan kapal. Apa? Dia terikat, nggak boleh lepas di ayat yang ke-9. Makanya aku bacakan sama kamu yang di awal. Itu tentang apa? Tentang langit, tentang bumi. Kok tiba-tiba nyelonong ada kapal, ada binatang ternak, nggak nyambung, lost contact dia, gitu loh, ya. Maka kalau kita lihat fuluk itu setelah dikirimkan informasi, ini nanti begini jadinya. Ini ada 3 nanti ini, nah, ya gini, atau gimana ya, gini aja. Ini ada 3. Dia bisa berbantu ilmu falak. Nah, sekarang kamu ngerti. Ilmu falak itu dari fuluk ini. Kalau dulu aku namanya itu ya ilmu falak, terus berubah menjadi ilmu bumi antariksa. Bicara tentang angkasa raya, tentang bumi. Dulu SMA kelas 2. Yang ngajari aku namanya Bapak Pasaribu. Alhamdulillah sudah mualaf Bapak Pasaribunya. Orang Batak. Aku diajari ada azenit, ya. Makanya aku sudah kasih tahu kemarin, ya. Khatulistiwa itu bahasa Arabian dari khot dan istiwa. Istiwa, nanti kita ketemu istiwa. Istiwa di atas ares itu kan jadi perdebatan antara yang goblok-goblok itu, begitu kok diperdebatkan. Makanya aku terus bikin video. Kalau kita ingin tahu Allah secara objektif, maka lebih baik kamu nggak usah percaya bahwa Allah itu ada. Karena tidak mungkin kita tahu secara objektif. Kita tahu sebatas yang Allah katakan saja di dalam kitab suci. Jangan dikembang-kembangkan tambah salah. Itu loh. Kan ada itu kelompok yang memperdebatkan istiwa itu apa. Allah itu di atas, nunjuk begini. Berarti ya benar temanku kalau begitu. Temanku kalau ditanya, surga itu di mana? Di atas. Loh kok bisa? Iya kan pakai naik ke surga, berarti kan ke atas. Neraka itu di mana? Oh di bawah. Kenapa? Orang jatuh. Kok jatuh kan ke bawah? Repot. Kalau sudah pemahaman-pemahaman yang transenden, itu pendekatannya tidak geografis. Tidak atas bawah kita pahami seperti ini. Kalau dipahami atas bawah geografi ya seperti temanku tadi itu. Dia bilang, surga di mana? Di atas. Loh kenapa? Lah orang bilang naik surga kok. Berarti neraka di mana? Di bawah. Kenapa? Oh dia bilang, dia kalau kamu banyak dosa jatuh ke neraka lo ya. Nah, jatuh mesti ke bawah, nggak pernah ke atas, dia bilang. Kan jadi kacau. Maka perbendaharaan bahasa kita itu memang harus mumpuni, ya. Dan alhamdulillah seperti yang aku bilang, aku dulu sampai sekarang pun aku hanya waktu aja nggak ada. Aku gemar sastra, itu aku gemar, ya. Karena bicara sastra itu bicara bahasa, ya. Nah, ini bisa ilmu falak, artinya itu ilmu falak, ya.
Aku bikin gini aja lah ya. Ini terlalu nanti nggak nampak dari sana. Ini yang mau kita diskusikan antara Fuluk dan Anem. Ya. Tentang Fuluk gini ya. Oke ya. Ini nanti dia akan apa ya, terbagi menjadi begini. Ya. Ya. Dia bisa ilmu falak ya, ilmu falak itu pelajaran tadi sekolah. Ya. Ilmu falak. Nggak tahu sekarang didapatkan nggak ya. Bisa juga kapal atau bahtera. Biasanya kapal bahtera itu dia terjemahnya. Bisa. Ya. Bisa juga. Ini loh. Faluk ini falak ini. Aku nyebutnya supaya gampang kamu ngerti. Angkasaraya. Ini tuh. Nih. Probability-nya di sini. Kita sudah dapat data kan? Bisa ilmu falak. Kira-kira tepat nggak kalau ini kita sebutkan ilmu falak? Apa ini bicara tentang pendidikan sekolah, mata kuliah? Kan enggak. Tepat nggak kalau kita ini bilang kapal atau bahtera? Ya nggak tepat, karena apa? Di ayat 9-nya dia berbicara langit dan bumi. Ya. Maka yang paling tepat itu adalah ini. Itu loh. Ya. Udah berapa lama deh? Oh, sudah 42. Ya, yang paling tepat ini. Untuk narasi ini. Karena dia terikat di ayat nomor 9. Ya. Tapi bukan berarti tidak bisa diterjemahkan ini. Bisa, tapi tidak di sini. Di ayat-ayat yang sudah aku bacakan tadi. Sedangkan kalau kita menerjemahkan kapal, itu nanti juga ada 2. Ya. Ada 2. Bisa begini dia nanti. Seperti yang aku jelaskan tadi ya. Sebentar. Ini bisa yang kapal, dia benar-benar kapal, harapia. Ada yang metafora. Nah, yang mana nih? Tergantung nanti narasinya. Itu loh. Makanya aku kan kemarin bilang, sekolah di luar negeri, sudah dapat gelar doktor, pulang ke Indonesia, mendapat tempat di hati umat, dipanggil ustadz. Ya. Mbok iya, kajiannya itu yang begini-begini itu loh. Kalau aku kan orang, siapa mau dengar aku? Yang mau dengar aku kan memang yang orang-orang khusus saja yang terbatas. Karena apa? Aku itu sadar, aku itu nggak marketable. Karena apa? Ya memang styleku begitu. Aku nggak mungkin merubah styleku pakai sorban, terus sedikit berjenggot, pakai baju koko ya, batuknya diatur supaya orang bilang apa? Sungkan atau jaim, jaga image. Enggak, bukan aku. Kalau begitu aku tersiksa. Itu bukan Gus Beti. Gus Beti bukan begitu. Aku ya bersahaja seperti ini. Makanya aku bilang, aku sadar betul. Kalau kajian-kajian kita powernya itu ya segini-segini aja. Aku sadar betul. Karena memang aku tidak marketable.
Tapi jangan main-main kalau berbicara tentang otak. Gitu loh. Ya kalau sudah gelarnya doktor, sudah dipanggil ustadz, jamaknya banyak. Pokoknya kajian-kajian itu yang mencerahkan. Jangan membenturkan agama dan budaya dibenturkan. Tadi pagi sudah kita ulas. Gitu loh. Nggak perlu dokter, nggak perlu ngaji ke luar negeri, entah ke Saudi, entah ke Mesir, entah ke Maroko. Kalau soal membentur-benturkan itu nggak perlu, aku dewe ya iso. Kasihan umat ini kalau dikasih terjemahan yang ada. Tapi apakah kita menyalahkan Depak? Tidak. Depak itu sudah berusaha. Dan kita terima kasih. Tapi kan harus kita akui, usaha Depak itu sudah maksimal. Ada kesalahan-kesalahan di dalamnya. Ayo kita koreksi bareng gitu loh. Jadi jangan dianggap aku pokoknya menghajar Depak salah, Depak salah, Depak. Enggak begitu. Kita juga sekarang coba kalau tidak ada terjemahan Depak, kita mau bagaimana? Jadi Depak itu juga sudah pantas untuk mendapatkan rasa terima kasih dari kita. Nah kalau ada yang salah-salah, ini tugasnya yang pada pinter-pinter yang dokter-dokter itu loh. Maksudku tuh begitu, supaya umat itu ngerti. Karena panduan kehidupan kita secara vertikal dan horizontal, Al-Quran. Seberapa banyak orang yang paham, ya bisa dihitung jari. Maka solusinya diterjemahkan. Terjemahan yang ada itu belum sempurna. Tugas yang pakar-pakar itulah menyempurnakan. Kalau soal membentur sedikit haram, itu haram mbahmu. Orang lahir batin minta maaf kok haram mbahmu gue haram. Goblok gue. Aku paling jengkel kalau ada yang begitu. Bismillah. Aku tidak terkenal tidak apa-apa. Karena aku memang sudah menyadari karakterku seperti ini, tampilanku seperti ini. Aku nggak bisa bergaya dilihat prejengannya, dilihat casingnya, oh ini ustadz ini. Enggak bisa. Orang mau terima gini, nggak mau terima begini. Karena aku nggak menjual tampil, aku menjual otak. Dan itu konsekuensi logisnya sudah aku bayar. Artinya apa? Aku tidak populer. Nah yang populer itu aku sarankan, ngaji itu seperti ini loh. Supaya umat kita itu tercerahkan. Ngono maksudku. Karena kalau kamu mesti didengar. Kalau aku kan nggak didengar. Yang denger-denger kan cuma sebatas-batas yang memang benar-benar mau belajar aja. Yang sudah kenal aja. Oke. Kita sampai sini dulu lah ya. Besok kita lanjutkan tentang An'am. Ya. Setidaknya kamu sudah mulai dapat gambaran ya. Fuluk itu bisa ilmu falak katanya. Jadi kalau kita sekolah dulu zamanku ada ilmu bumi antariksa itu judulnya ilmu falak. Ya. Misalkan kita di tengah laut berapa derajat, nanti ada bintang. Bintang itu kompas loh ya, memandu itu dulu bisa dihitung dulu ya. Aku sudah lupa sekarang berapa puluh tahun. Kalau nggak salah kelas 2 SMA aku dapat ilmu falak. Yang pertama, bisa juga kapal bahtera, bisa, ya, bisa, ya. Kalau kapal bahtera, nanti kamu lihat narasinya, apakah dia itu kapal yang harafiah atau kapal yang metafora. Jadi ada 2 langkah ke depan lagi. Dari sini ya, langkah pertama, langkah kedua. Oke, setelah ilmu falak, ada yang mengatakan angkasa raya. Angkasa raya. Gitu. Jadi sebetulnya ini hampir terkait. Nanti kalau kita berbicara di dalam ilmu falak itu yang dipelajari ya ini, angkasa raya ini. Makanya disebut terus diganti. Ilmu falak itu biasanya disebut lagi kalau senior-senior gitu ngatakan ilmu falak. Setelah aku SMA kelas 2 itu disebut ilmu bumi antariksa. Jadi dia mempelajari apa yang ada di bumi dan apa yang ada di awang-awang sana itu loh. Ngerti kon? Dulu diajari menghitung azimut ya. Titik kulminasi ya. Berapa derajat, aduh jelimet.
Oke, karena waktunya sudah lewat 30 menit berapa? Sudah 50 kepanjangan, nanti aku diprotes sama teman-teman. Dan mohon maaf teman-temanku yang biasanya protes, ya aku terima lah ya. Cuman ya nggak bisa aku menjelaskan. Sebetulnya aku mau bikin itu yang 15 menitan, tapi gimana 15 menit menjelaskan seperti ini kan nggak bisa. Kalau 15 menit kan memang ya lebih enak sih ya, artinya biaya. Aku maklum lah ya, di antara kalian kan tidak semua punya kemampuan ya yang sama tentang bagaimana pendanaan tuh harus siap-siap kuota gitu. Ya kita maklum lah ya. Meskipun ada juga yang bilang panjang-panjang aja Gus nggak apa-apa, ya mungkin dia secara ekonomi lebih mapan, jadi kuota tidak masalah bagi dia gitu ya. Ya maka dari itu aku berusaha tengah-tengah lah ya. Ada panjang, ada pendek gitu. Oke, masih suasana Idul Fitri ya, aku ucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Yang ngajinya ya begini bla-blaan apa adanya. Ya. Dan aku doakan dan doakan aku ya. Semoga kalian semua mendapatkan rezeki yang barokah dalam ridho Gusti Allah Ingkang Maha Agung, tetap dalam iman Islam ya, tidak tergoyahkan karena kebenaran itu di Islam. Ya. Itu tidak tergoyahkan. Tapi kan untuk kita bisa ngomong gini harus ada edukasi yang mengajar. Kalau nggak ada edukasi nggak, itu namanya cuma semboyan doang, tapi nggak ngerti benernya di mana salahnya yang gitu ya. Oke, selalu dalam iman Islam sampai nanti menutup mata, dan juga selalu dalam kondisi prima, diberi kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Oke, sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.